Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Konten Apik. Untuk edisi hari ini spesial, kita kedatangan tamu seorang wanita cantik yang terkenal di Pemalang karena nulis novel. Ada 3 novel ataupun buku sudah cetak atau dirilis. Ada Mbak Nikta Safaid. Nah, oke. Ini manggilnya apa ini biar apa? Panggil nama aja Mas, Niken. Oh, itu Niken. Nikta Safaid itu nama pena sih. Oh, berarti nama di ini ya, Nikta Safaid berarti kalau untuk panggilan sehari-hari Niken. Niken. Suami manggilnya apa? Saya. Aduh, romantis banget. Oke. Mbak Niken ya, boleh kenalin dulu nih 3 karya buku novelnya. Yang pertama Prajurit dan Bunga Desa yang kemarin baru aja difilmin, film pendek, kolaborasi sama Gesyara Project. Terus yang kedua ada Pelakor Nomor 1, yang ketiga Novelet 15 meter. Pelakor Nomor 1, Novelet 15 meter. 15 meter. Yeah. Lebih pendek dari Novel gitu, namanya Novelet Novelet. ya. Oke, ini jadi tahu kita nih ya teman-teman. Aku pengen ngerti nih, pertama kali suka nulis itu umur berapa? Kemudian pertama kali menulis novel kapan? Kalau umur kelas 5 SD Mas, itu ingatnya kelas 5 SD. Itu bikin cergam. Cerita bergambar. Bagian gambarnya Ade, terus itu bagian ceritanya aku, terus dijual ke anak-anak kecil gitu Mas, ke teman-teman. Respon teman-teman waktu itu? Iya, beli, rame pada beli. Oh, bagus ceritanya gitu. Itu dulu waktu SD-nya di mana? Di Bandung waktu itu, di Ranca di Ekek. Bandung. Iya. Kelahiran sih asli mana? Asli Pemalang sebenarnya. Desa? Cuma Desa Pedurungan. Pedurungan ya. Iya, Oke. SD-nya di Bandung, tapi lahirnya di Pedurungan gitu ya. Terus kembali lagi ke Pemalang, usia berapa sekolah? Pas apa? SMA kelas 1 di SMA Negeri 2 Pemalang. Di SMA Negeri 2 ya. Terus lanjut dengan hobinya atau bagaimana ini? Waktu SMA apa belum? Nulis puisi sih Mas waktu Puisi, itu. cuma puisi. Oke. Di situ kembali nulis-nulis gitu. Belum Mas, itu Belum. tapi ngambilnya bahasa waktu itu. Relate ya, Iya. maksudnya nyambung ya, Nyambung, ada iya. korelasinya lah ya. Kemudian setelah ini apa? SMA lanjutin kemana? Sastra atau apa gitu? Ke kebidanan Mas, nggak nyambung sih sebenarnya. Oke lah, itu tuh apa? Dari diri sendiri atau mungkin dari orang tua? Dari orang tua pengennya ambil kebidanan, terus akhirnya aku ambil kebidanan. Walaupun itu mungkin bertolak belakang dengan hati. Iya, waktu itu. Waktu itu dan sekarang. Tapi orang tua dari dulu tahu Mbak Niken bisa nulis? Tahu Mas. Tahu. Malah pengen dulu ambil yang ngarah nulis tapi nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Memang apakah mungkin orang tua secara profesi berasal dari tenaga kesehatan semua atau bagaimana? Enggak Mas. Lingkungan? Guru. Oh, guru. Iya, guru. Oke deh. Terus kebidanan di mana berarti Mbak Niken? Di Akbid Pemkab Cilacap Mas. Oh, di Cilacap. Mulai menulis lagi itu nggak waktu? Belum Mas, mulai nulis lagi malah setelah nikah. Oh. Setelah nikah baru nulis lagi. Suami bagaimana? Dukung banget. Dukung banget. Nggak nanya kamu bidan kok malah suka nulis bikin Enggak buku. sih, malah Enggak. dukung. Tapi secara praktisi sebagai bidan masih praktek nggak waktu itu setelah lulus kebidanan? Masih waktu itu di puskesmas. Sampai sekarang? Sekarang alih profesi lagi, banting setir lagi Kemana? ke kantin. Oh, Buka kantin. perdagangan. Iya. Keren. Tepuk tangan dong. Ya apapun profesi ya, walaupun kita pernah sekolah ini itu, tapi memang kalau pas endingnya seperti ini nggak apa-apa, Iya, ya kan? iya. Oke deh. Nah ini mungkin menarik, alasan dan motivasi dalam menulis itu sebenarnya tujuannya Mbak Niken itu apa? Maksudnya karepe opo nong loh maksudnya? Targetnya apa gitu? Pengennya apa ini? Kok nulis gitu? Udah passion dan hobi. Terus juga pengen apa ya, kayak
healing juga Mas, kayak menceritakan banyak ya cerita yang di luar sana lah ya. Gitu. Oke. Ketika nulis, apa yang dinikmati dari Mbak Niken ketika nulis itu loh? Baru muncul kebanggaan apa langsung muncul apa? Apa ya? Senang sih Mas, senang. Oh gitu. Kalau aku kan mungkin main bola habis itu seneng aneh plong gitu. Iya, terus bikin konten, main film itu plong, itu seneng gitu. Sama seperti itu. Sama. Oh, memang passion ya. Iya. Oke deh. Terus tadi buku udah ya. Yang pertama berarti ini ya, Prajurit dan Bunga Desa. Kita bahas itu boleh ya? Boleh Mas. Prajurit dan itu ditulis tahun berapa? 2017 Mas. 2017 berdasarkan cerita pribadi atau imajinasi aja? Itu imajinasi tapi dari ini terinspirasi dari kisah cintanya Pierre Tendean yang nggak sampai. Akfir dan? Pierre Tendean Mas. Oh Pierre Tendean, pahlawan ya. Oke. Boleh ceritakan mungkin sedikit? Ini tentang prajurit TNI yang ikut operasi Seroja setelah pergi ke untuk perang gitu. Di sana ini nggak Mas apa? Oh spoiler ya. Oh iya. Iya kan udah dibikin filmnya juga. Kalau buku ada spoiler nggak sih? Iya kalau novel boleh ada spoiler nggak Muja? Kalau di film kan ya nggak boleh lah spoiler. Kalau novel juga sama. Spoiler juga. Oke, kita stop di sini. Nah, ini menarik teman-teman penonton warga masyarakat Pemalang dan sekitarnya deh. Pengen ini dapetin ini gimana caranya? Belinya di mana? Atau online atau offline? Langsung via Instagram. Instagramnya boleh? Instagramnya Niktasa. @Niktasa ya. Niktasa _. Niktasa _. Selain Instagram, DM lewat apa gitu? Di Gramedia. Memang toko-toko. Gitu. Toko waktu itu masih langsung ke penerbit. Mas. Penerbit. Tapi karena udah cetak habis, udah sold out. Oke, berarti ya. Yang sold out yang tadi Prajurit dan Bunga Desa. Oke, habis itu ini ya pelakon nomor 1. Kemudian ini ya. Oke, Prajurit dan sekali pas cetak itu udah habis. 2 kali cetak Mas. Oh, kita tepuk tangan dulu dong. Kenapa? Berapa buku? Satu sekali cetak berapa buku? Pertama kali itu kayaknya 50 Mas. 50. Terus akhirnya masih banyak minat gitu. Akhirnya cetak keduanya berapa lupa Mas. Ratusan ya. Iya, keren. Nah, ini mungkin teman-teman pengen pengen ngerti nih dalam menulis sebuah novel apa yang harus dimiliki, skill apa, kemampuan apa yang harus dimiliki? Kalau itu ngerti dulu novel itu apa, terus novel itu apa? Langsung kan kayak tulisan gitu tapi panjang gitu ya Mas. Kalau cerita pendek itu cerpen lebih dikenalnya. Terus kita juga harus punya imajinasi tinggi. Terus ngerti kerangka susunan dalam cerita itu. Terus banyak sih Mas. Nah itu Mbak Niken belajar dari mana? Kan kebidanan. Iya itu belajarnya waktu sekolah Mas. Waktu di SMA. Jurusan bahasa. Taunya dari situ. Pengembangan otodidak. Iya otodidak. Dan mungkin belajar dari orang-orang yang mungkin sefrekuensi dengan Mbak Niken mungkin itu. Baca-baca buku juga. Baca-baca, Mas. Referensi penulis Indonesia atau luar negeri siapa? Suka Hamka sih Mas sama Pramudia Anantatur. Mbak Pramudia keren. Ya. Dan itu menjadi ini ya referensi dalam menulis ya walaupun tidak plek gitu ya tapi oke deh. Kalau untuk novel berarti lebih ke fiksi ya? Iya fiksi. Lebih ke fiksi. Oke. Nah ini ke bapak nih suami. Setelah tadi menikah, emang sebelum waktu pacaran udah tahu ya? Udah tahu Mas, udah sering ngirim puisi tiap hari tuh berapa kali puisi dibales-balesan gitu. Jadi yang ngirim puisi siapa? Aku dulu. Baru dibales.
pujangga juga sih sebenarnya. Oh, ketemunya di mana sih Mbak Niken? Ketemu di Wonosobo Mas, praktek bareng. Oh, praktek bareng. Iya ya, bidan ketemu dokter ya. Kaminya nih dokter nih teman-teman ya. Seorang dokter, seorang bidan nulis puisi itu isinya kayak apa? Penasaran. Apakah jarum suntik mengalir, jarum suntik masuk ke dalam rongga. Oke. Mbak Niken, bagaimana ketika nulis itu Mbak Niken itu mendapatkan kendala, dan kendalanya itu apa aja? Terus tips mengatasi kendala-kendala itu yang sering ditemukan Mbak Niken. Aku selama nulis lancar sih Mas, alhamdulillah, ngalir, nggak ada ngeheng. Jadi cuma waktu kayak karena kan ibu-ibu ya harus kerjain kerjaan rumah, jadi nunggu. Nah ini ngatur waktunya gimana? Ya itu nunggu anak-anak udah sekolah, semua beres kerjaan. Ya nanti baru bisa ngerjain nulis, itu ngebut. Oke, ini menarik. Mbak Niken tadi bilang katanya sekarang punya kantin tuh di Semanda ya, SMA 2. Apa repot habis anak sekolah, apakah di sela-sela di kantin waktu istirahat itu nulis dikit-dikit atau gimana? Kalau sekarang sebenarnya masih pengen nulis sebenarnya tuh Mas, cuma waktunya belum, karena Senin sampai Jumat itu kan kalau di kantin tuh kejar-kejaran full. Siswa itu desak-desakan sampai desak-desakan, jadi udah Sabtu Minggu tuh udah capek banget. Jadi belum nemu waktunya. Belum. Tapi rancangan untuk ke depan bakal nulis ada. Pengennya Mas, masih ada. Apa kira-kira rencananya? Mau nulis apa maksudnya? Ada sudah di kepala belum? Udah ada Mas, tapi masih rahasia. Masih rahasia ya. Oke. Iya. Terus ini bagaimana tipsnya suatu buku agar sukses kemudian diminati dan dibaca banyak orang setelah tadi seperti kayak di cetakan pertama Prajuridan itu. Yang pertama Prajuridan bunga maksudnya ya. Kalau menurut aku sih ya Mas, yang pertama itu percaya diri Mas, penulis harus percaya diri. Percaya diri, oke. Kalau misalnya jangan pesimis, kayak misalnya aduh nanti bukuku nggak laku, bukuku nggak dibaca, karena buku itu punya pembacanya masing-masing. Yang suka horor ya segmentasi baca horor gitu. Segmennya ya. Selain itu mungkin tips lain setelah percaya diri, jangan pesimis, kayak ya kita maju aja gitu, optimis, terus gencar ini promosi. Iya, promosi. Untuk saat ini promosinya kemana aja berarti? Kemarin itu endorse. Terus lewat Shopee dari penerbitnya juga ada. Terus pribadi Mas. Medsos. Gitu ya. Ada mungkin dukungan dari lembaga atau teman atau komunitas itu ada nggak? Kalau kemarin itu kan masuk DKD Mas, Dewan Kesenian Daerah Pemalang ya. Itu dibantu lewat promosi bedah buku. Oke, itu berarti dalam event-event bedah buku nanti diikutkan gitu ya. Itu termasuk selipan promosi juga ya. Oke, aku pengen ngerti nih bagaimana sih sang suami mengatur waktu, kemudian support sistemnya seperti apa. Kita undang boleh nggak? Ya boleh. Oke deh, silakan untuk Pak Dokter Dedek Joko Wibowo. Gantian nggak apa-apa nih ya, Mbak Niken, nanti Mbak Niken balik lagi ke sini. Oke teman-teman, nah ini suami dari Mbak Niken, Dokter Dedek Joko Widodo. Kita manggilnya Mas Dokter aja ya, biar gampang. Halo Mas Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Sato sehat. Wah, sehat sekali lah, bisa ketemu Mas Dokter sama Mbak Niken hari ini, senang sekali ya. Bisa ngulik-ngulik dapat ilmu juga lah ya. Kaget juga sih soalnya kan intinya kan malah penulis. Ini bawa bojo. Nggak apa-apa, ini kan ini juga menginspirasi ke mungkin profesi lain yang saling support system gitu. Nah ini kembali ngomongin tentang support system, bagaimana peran Mas Dokter di dalam proses penulisan Mbak Niken dalam menulis novel ini, di rumah atau di mana saja? Ya kalau karena passionnya di menulis, ya saya juga
dengan profesi dokter, ya seperti pasangan suami istri, apapun yang jadi hobi apa kesenangan itu ya tetap saya dukung. Di Lala kesenangannya sama. Kesenangan sama. Alhamdulillah kalau dulu saya memang senangnya di kesenian juga, terutama sastra. Oh, sastra. Tapi bikin puisi sama cerpen. Enggak lanjut kayak Mbak Niken bikin novel. Kayaknya kalau novel dari dulu udah tahu diri. Tahu diri, kirain tahu ngerti. Soalnya dulu kalau bikin cerpen ya masih karena napasnya pendek, jadi dari klimaksnya juga sebentar gitu. Kalau novel kan harus panjang, banyak ininya lah, banyak dan fokus ya. Tapi secara teori paham lah ya, dan nyambung nih sama Mbak Niken. Iya, kadang ketika nulis Mas Dokter masuk, ini harus begini nih, ini kayaknya cocok ini. Kadang gitu nggak? Ya kayak misalnya kayak buku pertama itu ya, Prajurit dan Bunga Desa. Itu memang karena dari cerita awalnya memang lihat cerita tentang seorang prajurit Piatandian yang cintanya nggak sampai sama kalau nggak salah itu Rukmini itu. Itu kan sama booming juga. Ini spoiler enggak? Jadi ini spoiler enggak, Dok? Enggak. Oh enggak, oke. Jadi secara garis besar itu bikin cerita dengan setting yang berbeda gitu. Settingnya kan kalau yang itu di apa prajurit. Referensi setting dari mana? Peristiwa apa? Peristiwa Seroja. Jadi pengiriman pasukan yang ke Timur gitu. Oke. Kalau Mbak Niken tadi kan referensinya di penokohannya Pierre Tendean ya. Iya. Jadi ini dikawinkan gitu dalam sebuah novel gitu ya. Kalau karakternya sih mungkin tanya mungkin proses karakter misalnya. Nah kebetulan mungkin kurang lebihnya lah. Karena saya kan juga anak tentara ya, jadi bapak saya tentara, jadinya prosesnya seperti itu. Misalnya apa yang ditanyakan, misalnya tentara kayak apa itu mungkin itu yang mungkin bisa saya jawab. Iya. Ya dukungnya dalam bentuk kayak gitu misalnya. Ya alhamdulillah dalam penulisan buku 3 buku ini alhamdulillah mungkin beberapa menit mungkin ada masalah ya. Mungkin hang di tengah-tengah tiba-tiba nggak bisa ngelanjutin alur ceritanya. Tapi ini alhamdulillah sih karena mungkin udah sesuai dengan kesenangan ide ceritanya, jadi nggak ada masalah sih alhamdulillah. Dari buku pertama Prajurit Bunga Desa, Pelakon Nomor 1 sama buku 15 meter. 15 meter. Iya. Dari 3 ini apa yang kayaknya ini pas banget nih. Kayaknya ini bagus banget. Yang mana dari ketiga itu? Masing-masing punya karakter sendiri. Kayak misalnya yang pertama itu ceritanya mungkin novelnya nggak terlalu panjang. Ya tapi dari isi cerita mungkin lebih dalam gitu. Kalau yang novel kedua yang saya baca itu ini Pelakon Nomor 1 itu mungkin lebih ke skillnya, kayaknya mulai dari awal bisa balik lagi flashback ceritanya, terus akhirnya bisa. Jadi pembaca dimainkan itu naik turun emosinya gitu klimaksnya bisa naik turun gitu. Endingnya juga bisa lebih variasi gitu. Ini ngomongin naik turun emosi. Ketika Mbak Niken itu nulis, pernah curhat atau apa? Ini kok susah banget ini. Sering nggak keluhan-keluhan gitu yang sering ditemukan Mas Dokter di rumah atau pas nulis gitulah? Kayaknya alhamdulillah sih enggak ya. Makanya 3 buku ini ngalir aja gitu. Itulah fungsinya support system ya akhirnya. Paling kendalanya apa berarti tadi? Kalau balikin apa kendalanya? Masalah waktu tadi ya, waktu ya. Waktunya itu mungkin membaginya, mungkin kalau pekerjaan sehari-hari di rumah sudah selesai, ada senggang waktu, ya itu biasa itu mulai nulis. Nanti ya dipipil, dicicil gitu. Nanti sampai sudah selesai semuanya, itu nanti ya paling saya lihat ini gimana. Iya. Walaupun bukan sebagai editor, ya tapi seperti editor. Jadi cuman baca, jadi kayak pembaca awal yang lihat ini kira-kira bagus apa tidak. Kalau saya bilang kok kayaknya kurang pas di sini, kurang pas. Pemilihan kata, diksi atau gimana? Diksi malah fullnya di Niken sendiri. Kalau saya sih cuman ini bagus nggak bang? Misalnya saya bilang ya udah ini kayaknya udah bagus. Tapi kalau yang misalnya kalau ceritanya seperti ini kira-kira gimana gitu. Itu tetap Niken yang nentuin. Gitu. Tapi saran-saran sering dipakai, Tenggo nggak? Dipakai? Ada beberapa sih yang nggak dipakai itu. Tapi banyak yang nggak dipakai. Marah nggak?
Nggak biasa. Biasa aja sih, soalnya memang namanya ide, kasih saran. Ya kalau sarannya bagus kan tetap itu kan maunya penulis gitu. Anak berapa? Alhamdulillah ini 2. Ada yang niru, ini bukan niru ya, nurun. Kalau yang nulis kenapa? Itu yang pertama itu. Yang pertama berapa? Umur berapa? Sekolah? Umur 12 tahun, sekarang di SMP kelas 1. SMP. Oke. Yang kedua? Yang kedua belum terlihat ya? Belum terlihat. Mungkin kalau dua-duanya sih suka seni, lebih suka melukis. Oh, melukis. Tapi kalau yang pertama itu memang di senian antara menulis sama melukis itu dua-duanya sama hampir. Mau diarahkan seperti bapaknya ke medis atau apa? Kayaknya. Kalau cita-cita saya lebih bagus mengalir aja. Kalau saya pinginnya mengalir aja. Oh, menyerahkan kepada anak gitu ya. Cuman tapi kalau mungkin sebagai orang tua kan pasti ada dong. Pinginnya sih ada salah satu, ada yang ingin jadi dokter. Oh, dokter. Cuman kalau kedepannya nanti seperti apa? Kalau saya tanyakan sih pinginnya jadi dokter. Alhamdulillah saya seneng. Tapi kalau misalnya nanti kedepannya punya namanya anak yang bisa berubah-ubah, ya saya tahu-tahu nulis. Kalau bisa ada cita-cita. Ada lagi kata tadi adiknya di kejaksaan, sebenarnya perawat ya nggak apa-apa, pilihan hidup kok. Kalau mereka sendiri mungkin mereka sendiri apa ke anak pengen jadi apa gitu, diarahkan kemana? Dokter juga, udah tuh berarti dokter. Nanti bapaknya direktur rumah sakit. Amin dong. Amin. Oke. Dok, terakhir dok, sebelum nanti kembalikan lagi. Targetnya apa ini untuk Mbak Niken sendiri dalam hal penulisan buku ke depan? Ya ini kan hitung dari pertama mulai nulis itu sebenarnya kan lumayan cepat ya prosesnya, dari tahun ke tahun menghasilkan satu buku lah misalnya. Itu pun di waktu senggang yang disempatkan gitu. Jadi kalau ke depannya ini karena kesibukan yang baru, memang waktunya terhitungnya sih senggangnya sedikit lah, tapi saya sempat nanyakan gitu, kira-kira mau buat buku lagi apa tidak gitu. Berarti buku yang keempat maksudnya. Yang keempat. Ya nanti kalau ada waktunya, kemungkinan sih masih tetap ada keinginan untuk menulis seperti itu. Saya alhamdulillah kalau misalnya mau, maksudnya segmennya kalau misalnya ada yang sudah terlanjur suka, itu kan sayang kalau misalnya tidak diteruskan. Kalau misalnya bisa diteruskan kan paling tidak ada satu buku lah setiap tahun, itu kan akan lebih lebih bagus karena passionnya di sana. Kenapa tidak berkarya terus biar ya menyemarakan lah namanya sastra. Ya harapannya sih karena sastra kita kan memang minat baca itu kan masih cukup kurang, jadi kedepannya salah satu bagian untuk menumbuhkan minat baca adalah itu tujuannya adalah bisa menyemarakkan kembali novel-novel atau cerpen untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang media online terlalu menguasai lah bahasanya. Target mungkin tujuan bukan tujuan akhir ya, apa ya, cita-cita untuk karya ini apakah punya toko sendiri, punya apa sendiri gitu loh. Oh, kalau cita-cita kalau ini kayak aku ya pengennya punya studio yang megah gitu loh. Kalau kemarin gitu, kalau simpelnya sih awalnya dari waktu buat buku itu kan kita cari penerbit yang memang segmennya novel, tapi sesuai dengan temanya. Tapi tadinya pinginnya yang kalau semua penulis di impiannya, kalau saya melihatnya kalau bisa tembus Gramedia itu kan lebih bagus lagi. Artinya semua penulis levelnya itu pinginnya kalau udah bagus. Emang ada syarat tertentu ya kalau untuk masuk Gramedia ya? Ada nanti itu ada kriterianya sih. Saya sempat bertanya ke beberapa teman gitu atau beberapa orang yang kaitannya punya nggak minimal link lah untuk misalnya untuk bisa membuat karya yang bisa diterima di Gramedia. Ternyata memang banyak syaratnya itu. Dan itu untuk produksinya itu ada minimalnya. Tapi kayaknya mampu nggak memenuhi syarat itu? Mampulah ya. Harusnya kalau misalnya dari lihat novel ini kemarin karena udah telanjur di penerbit itu, kalau misalnya waktu buat terus mencoba untuk di Gramedia, harusnya sih bisa gitu. Itu ya. Cuman ya kita doakan mencoba ya mudah-mudahan bisa diterima di Gramedia karya selanjutnya seperti itu. Amin. Terakhir. Ya.
bukan karena ada Mbak Niken, kata-kata romantis untuk Mbak Niken dalam hal ini apa pesan-pesan ke Mbak Niken? Jujur ya, jangan pakai bohong. Di sini teman-teman juga biar tahu, menginspirasi. Ya dari awal sampai sekarang saya menerima kelebihan kekurangan apa adanya. Jadi karena ada apanya. Ada apanya itu karena itu saya selalu yakin, percaya bahwa dia adalah wanita yang dikirimkan Tuhan buat saya. Mudah-mudahan sampai ini ya, sampai amin sampai tua. Amin. Ya. Mas dokter yang romantis, kok aku yang ini ya sedih. Mas dokter, matur nuwun, terima kasih ya. Oke deh, kita gantian lagi ke Mbak Niken. Tepuk tangan buat Mas dokter. Mbak Niken tadi tuh udah denger sendiri ya, support dari support dari Mas dokter seperti itu, dan mudah-mudahan jangan kendor lah ya untuk berkarya lagi. Nah, ini lagi nih, mungkin untuk teman-teman yang pengen kayak Mbak Niken, gimana caranya? Itu Mbak Niken, monggo. Yang pertama percaya diri, Mas. Percaya diri tadi udah ya, oke. Semangat, terus tetap berimajinasi tinggi, nggak ada batasnya. Terus apa lagi, Mas? Referensi mungkin ya. Referensi, banyak-banyak baca, literasi. Gitu ya. Iya. Kalau untuk Mbak Niken sendiri tadi Mas dokter targetnya ya. Kalau Mbak Niken sendiri targetnya nih. Kalau Mas dokter tadi kalau bisa sih bisa masuk ke Gramedia. Kalau Mbak Niken sendiri sama atau apa? Gimana? Sejauh ini seneng karena alhamdulillah pembaca juga nggak cuma dari Jawa aja, Mas, udah keliling ya lebih ke luar Jawa juga udah. Tapi pengennya sih ya itu masuk Gramedia, jadi penulis besar, dikenal sampai kemana-mana. Amin. Mudah-mudahan ya itulah Pemalang dikenal karena karya-karya dari orang Pemalang sendiri yang hebat-hebat seperti Mbak Niken. Sekali lagi untuk teman-teman yang pengen dapetin bukunya ya, ini Pelakor nomor 1, langsung ke Instagramnya Mbak Niken. Oke. Lanjut. Oke ya, jadi nggak apa-apa, udah tutup. Oke. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapetin bukunya, penasaran, langsung aja hubungin ke Instagramnya Mbak Niken. Apa Instagramnya, Mbak? @nick.tasa. @nick.tasa. Nanti kita tulis di deskripsi ya. Untuk harganya mungkin boleh dikasih tahu Pak nggak? Harganya kalau yang Pelakor nomor 1 itu 60.000, Mas. 60 ya, oke. Yang ini? Sama, cuma kalau keluar Jawa ongkirnya ada berarti subsidi. Ada tambahan ya. Ada subsidi, malah, Mas. Subsidi. Tuh, yang luar Jawa nih ya, penonton luar Jawa. Tapi banyak Taiwan ini. Ada beberapa penonton Taiwan, Malaysia, juga Korea, Amerika juga ada. Belum ngirim sampai keluar. Oh, belum luar negeri ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sekedar pengen tahu aja. Dan ada karya pertama nih Mbak Niken, Prajurit dan Bunga Desa. Tapi sudah nggak ada cetakan ya? Apa masih ada stoknya? Sebenarnya bisa diproduksi lagi sih, Mas, cuma belum karena pandemi. Ya, pandemi juga. Kesibukan juga ya kali ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi Mbak Niken ini sekarang tadinya seorang bidan, kemudian lulus, terus sekarang sudah banting setir menjadi bisnismen. Tapi mudah-mudahan karya ini menulisnya nyambung terus ya Mbak Niken ya. Ya, amin. Oke. Terima kasih Mbak Niken sudah datang ke channel Konten Apik. Kita nanti bertemu lagi bikin acara seperti ini lagi dengan mungkin topik yang berbeda, topik yang lebih seru lagi. Mungkin kita bedah satu-satu. Oh iya, Mas. Ya, bisa ya. Oke. Ya, pas rilis buku baru gitu ya. Ya wis. Terima kasih sekali lagi juga Mas dokternya. Terima kasih sudah nemenin Mbak Niken. Saya Tarto Net pamit undur diri. Matur nuwun Mbak Niken sekali lagi. Terima kasih Mas Tarto. Dan jangan lupa like, subscribe, pantengin terus channel Konten Apik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.